bersama dengan kekasih-kekasih kami di dalam Tuhan, di PD Keset ini Bapa. Oh, kami bersyukur Bapa, Engkau sudah hadir di tengah-tengah kami. Kami yakin Bapa, urapi kami masing-masing, terlebih yang memimpin doa penyembahan Ibu Yuli Bapa. Engkau urapi spesial tanpa batas Bapa, untuk mengimplementasikan kasih kuasa Engkau Tuhan melalui pujian penyembahan, sehingga perkara besar pasti terjadi, kesembuhan terjadi Tuhan. Haleluya. Oh haleluya, yang susah boleh diberi sukacita Tuhan, yang jatuh dibangunkan kembali Bapa. Terima kasih Tuhan. Segala puji, hormat, syukur bagi Engkau urapi para audiens Bapa. Haleluya. Juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Engkau urapi juga Tuhan. Haleluya. Terima kasih sehingga Tuhan boleh memperkatakan isi hati Engkau untuk kami semua pada malam hari ini. Tidak ada satupun yang terluput Bapa, semuanya mendapat berkat dari Engkau, dari awal pujian penyembahan sampai kepada firman Allah. Terima kasih. Engkau curahkan damai sejahtera Engkau, urapan Engkau, kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, syukur hanya bagi Engkau. Kami panjatkan doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Silakan Ibu Juli menyembah. Iya, Shalom. Sebelum saya mulai, ada pesan sponsor yang dijadikan host, mohon bantu untuk admit ya. Yang jadi host, co-host, dibantu untuk admit. Oke, untuk admit yang, ya oke, terima kasih. Baik, mari Bapak Ibu semua, kita bersama-sama malam ini boleh memuji muliakan Tuhan, dimanapun kita berada, kita percaya Tuhan ada bersama dengan kita. Di saat hati kita sungguh-sungguh hati, menaikkan pujian, saat hati kita sungguh-sungguh menyatu dengan roh Tuhan, dengan roh yang Tuhan sudah beri buat kita, kita mau pakai untuk sungguh-sungguh menyenangkan hati Tuhan dengan lewat pujian penyembahan kita. Amin. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Lewat pujian penyembahan ini, biarlah Tuhan juga disenangkan, sehingga puji-pujian ini menjadi dupa yang harum dalam kerajaan Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita boleh ada malam hari ini oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, sehingga kita bersama-sama boleh duduk memuji dan memuliakan Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Mohon oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Katakan oleh karena kemurahan Tuhan, oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu terjadi baik. Katakan sekali lagi, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, oleh karena kemurahan Tuhan, ku ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan, janji-Mu
abadi bagiku. Katakan ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah kau Tuhan, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku, ku sembah kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau hebat bagiku. Katakan selamanya kau hebat, selamanya kau hebat bagiku. Mari kita sembah Dia, karena hanya karena kemurahan Tuhan, hanya karena kebaikan Tuhan kita boleh ada malam ini, duduk memuji, memuliakan Tuhan, menyembah Tuhan. Mari Bapak Ibu kita bersama-sama, kita satukan hati kita untuk menyembah Dia, Bapa yang berkuasa, Allah yang dahsyat, Bapa yang kita sembah, Raja di atas segala raja, Bapa yang mengasihi kita, Bapa yang setia, Bapa yang kekal dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Hanya karena oleh kemurahan Tuhan kita boleh ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu jangan sia-siakan waktu yang ada, kesempatan yang ada untuk kita boleh bersama-sama menyukakan hati Tuhan lewat pujian-pujian kita. Mari kita ingat apa yang sudah Tuhan perbuat atas hidup kita. Kalau bukan karena kemurahan Tuhan, kalau bukan karena kebaikan Tuhan, malam ini boleh ada kita tidak ada di tempat ini, boleh saja kita tidak ada di tempat ini. Mari Bapak Ibu ingat-ingat kembali kejadian-kejadian sudah Bapak Ibu lewati, betapa besar pertolongan Tuhan, betapa besar kemurahan Tuhan yang sudah Bapak Ibu nikmati. Mari kita sama-sama jangan sia-siakan waktu yang ada. Kita sembah Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Engkau baik Tuhan, kami tinggikan Engkau, kami mengucap syukur Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu sembah Dia, katakan ku sembah Engkau Tuhan. Mari kita sama-sama mengangkat tangan kita untuk menyembah Dia. Kita menyembah Bapa, Bapa yang ajaib, Bapa yang luar biasa, Bapa yang sudah menyelamatkan hidup kita, mengangkat kita dari segala dosa kita. Mari Bapak Ibu katakan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku. Katakan ku sembah Kau Tuhan, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku selamanya. Kau hebat bagiku, ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku selamanya. Kau ajaib bagiku selamanya. Kau hebat bagiku selamanya. Kau ajaib selamanya. Kau ajaib bagiku. Haleluya, haleluya, haleluya. Bapak Ibu, kalau malam hari ini, sekali lagi kalau boleh saya katakan, semua karena pertolongan Tuhan, semua karena kebaikan Tuhan. Hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Sejak Bapak Ibu bangun pagi-pagi sampai malam ini, apa yang Tuhan sudah lakukan buat kita semua, itu karena Tuhan mengasihi kita. Bukan karena kita baik, bukan karena kita cantik, kita kaya, kita ganteng atau apapun itu, tapi karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan tidak melihat keberadaan kita, tapi Tuhan mengasihi kita. Mari kita masuk lebih dalam lagi. Kita mau melayani Tuhan, memuji Tuhan, melayani Tuhan dengan segenap hati kita.
ku cinta Kau. Rahmat-Mu nyata bagiku, hidupku di dalam tangan-Mu. Sejak pagi ku terbangun sampai ku terbaring, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu tiba Kau setia, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Suara-Mu, suara-Mu tuntunku lewati api dalam gelap, Kau ada bagiku. Ku tahu sungguh Kau Bapakku dan sahabatku. Ku saksikan kebaikan-Mu Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia Tuhan. Sepanjang hidupku Kau setia. Katakan, sepanjang hidupku Kau sangat baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau setia. Sepanjang hidupku Kau baik. Sepanjang hidupku Kau sangat baik. Nafasku memuliakan-Mu, ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Katakan, ku mau nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ku mau nyanyi kebaikan-Mu Tuhan. Ya Bapa, kami mengucap syukur. Kami punya Bapa yang setia. Kami punya sahabat yang setia. Kami menyaksikan kebaikan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Sejak kami bangun pagi sampai hari ini, bahkan sampai nanti di masa yang akan datang, kami percaya Tuhan, kami akan melihat kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mau mengasihi-Mu lebih dan lebih lagi. Biar malam ini Tuhan kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan nama-Mu. Kami memuji memuliakan nama-Mu. Biarlah semuanya boleh menyukakan hati-Mu Tuhan. Biarlah Engkau memakai hidup kami untuk melayani Engkau. Melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu Tuhan. Pakai kami sesuka-suka-Mu Tuhan. Sehingga karena kuasa darah-Mu yang kudus itu Engkau memampukan kami. Sehingga hidup kami bukan menjadi milik kami lagi. Biarlah hidup kami menjadi milik-Mu Tuhan. Sehingga apapun yang Tuhan mau inginkan buat hidup kami. Apapun yang Tuhan mau lakukan dalam hidup kami. Biarlah semuanya terjadi, asalkan kami boleh menyukakan hati Tuhan. Malam ini kami bersama-sama, kami mau bersorak-sorai untuk memuliakan Tuhan, meninggikan nama Tuhan, menyukakan hati Tuhan saja. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur malam ini Tuhan, karena kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus yang percaya Tuhan sudah hadir. Katakan amin. Amin. Luar biasa Tuhan kita. Bapak Ibu percaya malam ini Tuhan ada di tengah-tengah kita? Bapak Ibu yakin bahwa setiap rencana Tuhan terjadi dalam hidup kita, karena rencana Tuhan adalah yang terbaik. Mari kita sama-sama katakan, kita mau menyanyikan lagu suka-suka-Mu Tuhan, bahwa hidup kita sudah ditebus dengan darah yang kudus, sehingga apapun yang Tuhan mau lakukan atas hidup kita, biarlah suka-sukanya Tuhan saja. Mari kita menyerahkan hidup kita mulai hari ini, malam ini, jam ini, detik ini, di dalam tangan Tuhan, tangan yang penuh dengan kuasa. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhan ku senang, semua ku relakan.
namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus, sungguhlah hidupku telah ditebus dan kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Katakan suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau sambil tepuk tangan, yang mau joget silakan joget. Kita mau serahkan hati kita malam ini, kita mau sama-sama menyukakan hati Tuhan. Kita mau bersorak-sorai memuliakan Tuhan lebih dalam lagi, lebih dahsyat lagi, sehingga puji-pujian kita belum jadi sesuatu yang luar biasa menyukakan hati Tuhan. Sungguhlah hidupku telah ditebus oleh kuasa darah yang kudus. Sekarang hidupku bukan milikku lagi. Amin. Apapun yang Tuhan mau lakukan, apapun yang Tuhan mau inginkan, asalkan Tuhanku senang, semua ku relakan, namanya dimuliakan. Oh, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu. Terus sekali lagi katakan suka-sukamu, suka-sukamu Tuhan, 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 suka-sukamu Tuhan. Katakan suka-sukamu Tuhan. Sekali lagi dengan sungguh-sungguh, suka-sukamu Tuhan. Mari sorak-sorai kemuliaan Tuhan kita. Haleluya, amin. Saya serahkan ke host. Oke, terima kasih Ibu Juli. Begitu luar biasa penyembahan dan worship dan praise-nya ya, luar biasa. Biarlah seperti doa Bu Yuli tadi ya, supaya Tuhan boleh suka-sukanya Tuhan untuk memakai hidup kita. Siapa yang mau hidupnya dipakai oleh Tuhan, boleh kasih jempol ya. Ya, puji Tuhan. Kalau tadi Bu Juli punya talenta untuk puji Tuhan dan luar biasa ya. Spesial malam hari ini yang melayani pujian penyembahan Bu Yuli dan Pak Gem ya, dengan Pak Hadi pemusiknya. Terima kasih buat pujiannya Bu Juli. Loh kok nggak ada yang kasih ini ya? Kasih emoticon untuk jempolan, yang hidupnya mau dipakai Tuhan kasih jempolan ya. Oke. Selamat datang Bapak Ibu semua, juga mungkin yang baru pertama hadir pada malam hari ini. Dengan sukacita kami menyambut Bapak Ibu sekalian. Hari ini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh seorang teman yang luar biasa juga, yaitu Pak Darmawan. Silakan Pak Darmawan untuk menyapa teman-teman semua. Shalom Bapak Ibu sekalian.
Luar biasa malam hari ini kita mengikuti persekutuan doa di PT Keset malam hari ini. Kita percaya malam hari ini kita akan mendapatkan berkat yang luar biasa, mulai dari pesaksi yang nanti akan memberikan saksian, bahkan sampai firman Tuhan, bahkan akhirnya kita percaya berkat luar biasa Tuhan sedang menanti untuk kita hari-hari ini. Amin. Pak, ini tadi saya lihat pesaksinya sudah hadir, yaitu Bapak Robertus Kenji. Silakan Pak. Sorry. Iya, Selamat. sebentar saya cari headset saya dulu. Sorry, agak terlambat tadi. Enggak apa-apa. Nanti Pak Darmawan Tapi akan... suaranya jelas kok, Bu. Tak usah pakai headset, nggak apa-apa. Nggak usah pakai headset, nggak apa-apa ya. Bentar. Di nanti... aku suara yang dari sana agak kecil, Beh. Sebentar. Belum. Pak Darmawan akan menyampaikan sedikit profil dari pesaksi kita. Silakan Pak Darmawan. Baik, malam hari ini Bapak Ibu sekalian kita akan mendengarkan kesaksian dari Bapak Robertus Kenji. Kebetulan beliau saat ini berusia 35 tahun dengan istri 1 orang dan putranya 2 orang. Pekerjaan beliau di bidang digital ecosystem developer. Nah, nggak berlama-lama lagi kita akan mendengarkan kesaksian dari Pak Robertus untuk malam hari ini. Mari Pak Robertus. Iya, sekalian Pak Robertus, asal dari mana silakan diperkenalkan ya. Siap. Siap. Selamat malam. Bisa kedengeran ya suara saya? Bagus Pak. Bagus Pak. Halo. Ya, bagus ya. Oke, ya. Salam kenal semuanya. Saya Robert. Saya lahir besar di Jakarta kebetulan ya. Saya sendiri saat ini tadi sudah sempat disebutkan ada 1 orang istri dan 2 orang putra. Saya sendiri saat ini ada usaha sendiri gitu ya. Kalau saya diberikan waktu 10 menit malam hari ini, nah semoga apa yang nanti akan saya saksikan bisa menjadi berkat bagi kita semua. Nah, terkait dengan tema malam hari ini, trust the process gitu ya. Kalau saya boleh kesaksian sedikit bahwa di dalam kehidupan saya melalui proses itu tentu bukan sesuatu hal yang mudah gitu ya. Saya memahami itu, tapi juga memang apalagi proses dengan Tuhan. Saya sendiri pernah mengalami kekecewaan yang sampai membuat saya sendiri harus meninggalkan Tuhan gitu kira-kira. Nah, di dalam perjalanan hidup saya secara singkat, saya dari kecil besar sampai sekolah, sampai saya dewasa, saya besar dalam lingkungan keluarga Katolik, dalam pendidikan Katolik, sekolah pun saya sekolah di sekolah Katolik gitu ya, dari TK, SD, SMP, SMA sampai kuliah. Satu set dapat 14 isi. Variasi ukuran lengkap. Terbuat dari material elastis polimer. Dari dengan latar belakang saya tersebut, saya cukup aktif gitu ya dengan kegiatan-kegiatan di gereja dan di pelayanan-pelayanan. Kemudian saya juga dalam perjalanan hidup saya 1 kali saya mengalami satu titik di mana saya usaha papa saya gitu ya yang sudah dibangun dari mungkin saya kecil, dari saya lahir sampai saya SMA itu tiba-tiba usaha papa saya itu bangkrut gitu ya, jatuh. Nah, disitulah menjadi titik balik di mana saya pada akhirnya meninggalkan Tuhan Yesus dengan kekecewaan saya. Karena apa? Karena saya merasa bahwa proses saya sewaktu saya mengenal Tuhan itu, saya nggak pernah jadi pribadi yang macam-macam, begitu pun dengan orang tua gitu ya. Kami hidup lurus-lurus saja setiap minggu ke gereja, kami rutin. Tapi kenapa harus mengalami hal seperti itu? Di tengah kekecewaan itu, saya diminta untuk percaya gitu bahwa Tuhan akan pulihkan, akan bangkitkan. Tapi terkadang apa yang kita lihat gitu ya, makanya di Alkitab saya selalu ingat bahwa berkata jagalah pergaulan gitulah ya kira-kira. Apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa yang kita baca gitu ya, itu kadang yang menentukan apa respon kita terhadap hidup kita. Nah, yang jadi masalah adalah pada saat itu saya mengalami kekecewaan, memutuskan dan saya didekati oleh satu kelompok gitu lah ya,
yang berseberangan dengan keyakinan kita bersama akan Yesus Kristus gitu ya. Kalau boleh saya sebut di sini adalah NII gitu ya. Kalau yang mungkin Bapak Ibu sekalian pernah dengar beberapa waktu yang lalu gitu ya, negara Islam Indonesia sempat heboh gitu ya. Nah, saya pernah menjadi salah satu anggota di NII tersebut. Berawal dari kekecewaan saya, berawal dari ketidaksabaran saya untuk mengikuti proses Tuhan gitu ya. Sampai saya mengikuti NII itu dan saya menjadi seorang Muslim itu hampir 1 tahun saya jalani gitu ya, tepatnya 11 bulan lebih, hampir 1 tahun secara singkat. Dan di sana saya tadinya berharap mendapatkan banyak jawaban sebenarnya di perkumpulan yang saya masuki itu gitu, tapi semakin saya masuk ternyata semakin banyak pertanyaan-pertanyaan, kekecewaan yang saya alami itu tidak mendapatkan jawaban gitu ya. Karena sebelum saya masuk, kekecewaan terbesar saya adalah saya melihat begitu banyak orang-orang di sekeliling saya yang seiman. Bahkan saya datang ke romo, saya datang ke pendeta sekalipun gitu ya, tanpa bermaksud mendiskreditkan profesinya gitu. Karena saat itu saya punya pemahaman yang keliru tentang kekristenan. Artinya setiap orang Kristen saya temui, setiap pendeta dan romo yang saya temui, mereka hanya bisa bilang berdoa sabar, berdoa sabar, berdoa sabar. Sedangkan saya sudah melewati hampir dari papa saya jatuh sekitar 2014 sampai saya hampir bekerja hampir 5-6 tahun, hampir tidak ada pemulihan yang dialami oleh papa saya. Yang saat itu saya tidak melihat, karena fokus saya hanya pemulihan bidang ekonomi, bahwa papa saya akan bangkit kembali, saya hidupnya bisa enak lagi, saya bisa kuliah lagi gitu. Tapi saya tidak melihat ada pemulihan Tuhan dari sisi yang lain gitu ya. Karena artinya begini, papa saya dulu saking sibuknya bekerja, buka toko, tidak waktu untuk keluarga sangat sedikit. Pelayanan hampir tidak pernah. Yang pelayanan adalah kebanyakan mama saya dan oma gitu ya. Dan hampir tidak pernah. Dan setiap minggu ke gereja juga seringnya kami telat gitu datangnya, karena harus jaga toko dulu, papa tunggu orang yang datang dan segala macam. Nah, seiring berjalannya waktu, setelah saya bertobat, saya bertemu dengan satu perkumpulan namanya Full Gospel, di mana di situ juga ada Bro Edi gitu ya. Di perkumpulan itu saya disadarkan bahwa mempercayai proses Tuhan itu juga harus inline dengan bagaimana kita memahami kekristenan itu sendiri gitu ya. Karena kalau dulu saya memahami kekristenan itu semakin banyak saya melayani, semakin banyak saya berdoa, semakin saya taat, semakin saya lurus, Tuhan makin sayang, Tuhan makin lindungi gitu ya. Lindungi dalam segala hal, termasuk hal yang keliru. Artinya ya Tuhan akan bikin saya tambah kaya, bikin saya tambah maju gitu, bikin saya tambah sukses, pendidikannya juga lancar. Tapi ternyata saya tidak melihat ada faktor lain di mana papa saya diubahkan sejak kejatuhan beliau bangkrut itu. Jadi orang yang lebih dekat dengan Tuhan, akhirnya mulai mau terlibat melayani gitu ya. Kemudian sama keluarga juga punya pendekatan yang lebih hangat, lebih berbeda dengan anak-anak gitu ya, dengan mama saya gitu. Dengan keluarga. Kemudian mama saya juga yang dulu banyak menyimpan apa artinya ya, mungkin bukan kepahitan lah, artinya kekecewaan dengan papa saya gitu ya. Kemudian banyak hal, dan ternyata itu dipulihkan sama Tuhan. Saya sendiri yang dulu tidak bisa dekat, tidak bisa cerita dengan orang tua gitu ya, tidak antara saya dengan adik saya punya satu orang adik cowok, usianya beda 2 tahun di bawah gitu ya. Saya hampir tidak pernah bercerita, kalau ketemu juga seringnya berantem. Nah, tapi ternyata setelah proses kejahatan itu semua diubahkan. Saya menjadi pribadi yang mandiri, kuat gitu ya, semakin kuat. Kalau dulu kemana-mana selalu diantar ke supir, sekarang ya naik angkot, naik apa juga jadi gitu ya. Dan semua itu ternyata membentuk karakter saya sampai terutama di dalam perjalanan pertobatan iman saya. Mengenal kembali Kristus, mengenal kembali kekristenan, bahwa kekristenan itu bukan soal hanya agama ritualistik, tapi berbicara bagaimana hubungan Tuhan Yesus dengan kita
Tuhan Yesus sebagai seseorang yang datang ke dunia mencari kita, bukan seperti konsep agama lain. Artinya kalau agama lain kan konsepnya adalah kita berbuat baik supaya kita bisa ketemu Tuhan gitu ya kira-kira. Nah ini sedangkan kita yang bukan siapa-siapa, kita yang penuh dosa, Tuhan yang begitu agung, begitu mulia dan mau turun. Nah buat saya itu sesuatu yang sangat luar biasa. Sesuatu konsep yang selama ini saya tahu tapi mungkin tidak terlalu saya pahami. Akhirnya begitu saya ketemu kekecewaan, saya tidak percaya pada prosesnya Tuhan, saya mentok, saya berpaling gitu. Nah di sisi lain saya juga diubahkan, artinya saya mendapatkan pemahaman yang baru juga. Cross itu tidak hanya atas ke bawah tapi juga ke samping. Nah yang tadi saya sempat cerita, hubungan saya dengan papa, dengan mama, dengan adik itu dipulihkan jauh lebih hangat, jauh lebih baik gitu. Kira-kira mungkin secara singkat itu kesaksian saya, karena waktu juga yang terbatas gitu ya. Tapi semoga bisa menjadi rema dan berkat bagi Bapak Ibu sekalian untuk tetap berjalan di dalam Yesus. Dia adalah Allah kita yang luar biasa, Allah yang benar-benar hidup, itu yang saya alami. Dan firman-Nya satu hal yang saya bisa pelajari dengan kejadian-kejadian yang saya alami, dengan keterpurukan keluarga, kemudian dengan kemarahan yang saya alami adalah bahwa firman Tuhan yang kita pernah dengar ataupun firman Tuhan yang pernah kita perkatakan ke orang lain itu tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Dulu saya nggak paham itu, tapi saya akhirnya memahaminya. Artinya begini, di saat saya melenceng, bahkan saya marah, saya keluar dari Tuhan gitu ya, saya masuk ke seberang, yang mengembalikan saya juga ternyata firman itu. Karena artinya masuk ke bulan 10 atau ke 11 hati saya mulai nggak tenang. Ayat-ayat Alkitab, nyanyian-nyanyian pujian yang dulu saya pernah dengar, yang saya sudah berhenti berdoa itu hampir 5 tahun. Saya tidak pernah ke gereja 5 tahun, apalagi baca Alkitab, dengar lagu rohani nggak pernah. Bayangkan, tapi lagu-lagu itu setiap malam di bulan ke-11 sampai memutuskan saya keluar, itu selalu setiap malam terngiang. Saya juga nggak tahu siapa. Bukan nggak tahu siapa, artinya kenapa itu bisa terngiang. Ada aja satu ayat yang saya ingat, satu lagu yang saya ingat. Padahal saya benci banget kalau saya ingat ayat, saya ingat itu. Tapi saat itu saya udah nggak bisa apa-apa, saya cuma bisa nangis. Saya berserah, Tuhan mohon ampun, saya bawa kembali, tapi tolong tunjukkan caranya. Nah, ya itu mungkin kesaksian singkat saya. Terima kasih buat kesempatannya, boleh berbagi dengan Bapak Ibu sekalian malam hari ini. Wow, luar biasa kesaksian dari Bapak Robertus Kenji ini yang masih muda banget ya, masih usia 35. Tapi kami percaya tadi yang sudah disaksikan, kalau dulu kenal Tuhan, habis itu sempat nyebrang, tapi Tuhan dengan kasih-Nya membawa Bapak kembali lagi ke Tuhan. Seperti Roma 8:28 ya, segala perkara menjadi kebajikan bagi orang yang mengasihi. Memang tapanya diizinkan Tuhan untuk mengalami sesuatu yang nggak enak, sampai istilahnya terpuruk. Dan dari sini Tuhan mengadakan pemulihan-pemulihan, dan sekarang keluarganya disatukan, dipulihkan, bahkan melayani Tuhan sekeluarga ya. Puji Tuhan. Terima kasih kesaksian yang luar biasa, boleh mengingatkan kepada kita bahwa segala perkara yang terjadi dalam hidup kita itu tidak kebetulan, tidak Tuhan selalu memberikan ya, membuat semuanya itu menjadi baik. Puji Tuhan. Terima kasih Bapak, kesaksiannya luar biasa, memberkati kami semua. Amin. Saya Terima kasih. Amin. Saya sapa juga tadi, saya belum menyapa Pastor Maimunah Natasha. Selamat malam, selamat hadir kembali untuk melayani kami bersama-sama. Selamat malam ya. Terima kasih Roberto untuk kesaksiannya. Amin. Sama-sama, Pastor. Iya, sekarang waktunya untuk kita foto. Setelah sesi foto, nanti Pak Darmawan akan membacakan pertanyaan buat Bapak Ibu sekalian. Peraturannya seperti yang lalu, jadi nggak boleh langsung menjawab, tetapi raise hand dulu, kemudian nanti Pak Darmawan akan tunjuk siapa yang mau menjawab. Seperti itu ya. Nah, foto kali ini mohon semua kasih tanda love ya, dikasih emoticon love ya, pakai bunga-bunga mau hati-hati semua, kita mengasihi Tuhan semua. Dengan semua kalau bisa open kamera, dikasih tanda love. Ya, saya serahkan ke Pak Edi. Silakan Pak Edi untuk
memfoto kita semua. Oke, silakan nyalain kameranya semua, kasih senyum yang terbaik. 1, 2, 3. Ini halaman 1 ya. Ada halaman, oke. 1, 2, 3. Oke, ini halaman terakhir. Tahan senyumnya semua. 1, 2, 3. Oke, silakan Bu Dia. Baik, terima kasih. Ini udah telepon masuk. Silakan Pak Darmawan untuk memberikan pertanyaan. Pertanyaan akan ditayangkan oleh Pak Antoni ya. Nanti Pak Darmawan yang akan bacakan. Bapak Ibu semua boleh raise hand. Baik, Bapak Ibu sekalian, malam hari ini kita kuis. Untuk kuis yang ini malam hari ini kita untuk pertanyaannya yaitu siapa nama istri Yakob yang dari anak-anak Laban, dalam kurung untuk paman Yakob yang juga sebagai mertua Yakob. Saya ulang sekali lagi, siapa nama istri Yakob yang dari anak-anak Laban? Ada pilihannya yaitu A. Rahel dan Bilha, B. Rahel dan Lea, C. Lea dan Bilha. Nah, untuk yang sudah resen, Bapak Teddy Bunadi. Rahel dan Bilha. Mari Pak Teddy. Rahel dan Bilha. Bu mohon jangan bicara ya, jangan Di-unmute ya, Pak Teddy. Ya, unmute semua. Mari Pak Teddy Bunadi. Pak suara ya, lewat suara ya? Ya, milih Pak. Iya Pak. Itu Rahel dan Lea. Rahel dan Lea, benar sekali Pak Teddy. Untuk jawabannya malam hari ini. Sepeda. Oke, ya pemenangnya adalah Pak Teddy Bunadi ya. Terima kasih Bapak udah Terima menjawab. kasih banyak Pak Teddy. Sama-sama. Oke, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Oh ya, Bapak Ibu, saya umumkan lagi. Nanti setelah firman Tuhan dari Pastor Maimunah. Nggak mau di-unmute. Oke. Setelah firman Tuhan masih ada pertanyaan lagi. Jadi pertanyaan yang berkenaan dengan firman Tuhan yang dibawakan oleh Pastor Maimunah. Nanti hostnya juga yang akan memilih. Juga raise hand dulu. Nanti yang raise hand, hostnya akan memilih dan silakan boleh langsung bertanya. Jadi yang pemenangnya kuis yang pertama tadi adalah Bapak Teddy Bunadi. Oke, Bapak Ibu, saya akan bacakan lagi. Ini Pastor Maimunah sudah membawakan firman Tuhan kedua kalinya. Jadi ini berseri ya, sampai 4 kali. Kami selalu part pertama, part 1, hari ini part 2, nanti sampai minggu ketiga dan keempat akan berseri sampai terakhir. Kami mohon Bapak Ibu semua boleh ikut bersama-sama menyimak apa yang dibawakan oleh Pastor Maimunah. Pasti kita akan dapat berkat yang banyak ya. Saya nggak akan bacakan lagi karena minggu pertama kemarin, Kamis pertama sudah dibacakan. Saya hanya membacakan ringkasan saja tentang tema trust the process ya. Jadi hidup kita ini untuk mencapai suatu keberhasilan harus percaya kepada Tuhan dan menjalankan prosesnya. Lalu Tuhan itu adalah pengontrol ya. Jadi God is a control, Alpha dan Omega, Sang Pencipta, merencanakan yang terbaik buat kita. Ya, challenge-nya jangan fokus pada tantangan, tetapi ada jalan keluar. Percaya pada prosesnya, percaya pada hasilnya. Ya, itu sekilas ringkasan yang lalu. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan selanjutnya. Nanti saya mohon Pak Rudi Timothy akan berdoa untuk firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan mendengarkan pujian masuk dalam firman oleh Ibu Juli. Silahkan. Terima kasih Bu Dia. Shalom Bu Maimunah. Mari Bapak Ibu semua kita masuk kembali lebih dalam lagi untuk firman Tuhan. Kita percaya bahwa rencana Tuhan itu indah buat setiap hidup kita. Trust in process, itu yang penting ya, yang harus kita ambil, sikap yang harus kita ambil. Meskipun kita tidak mengerti, tapi kita tetap harus percaya. Karena Tuhan sudah berfirman akan memberi masa depan yang luar biasa, masa depan yang penuh dengan damai sejahtera, dan penuh harapan buat kita semua. Amin. Mari sama-sama kita pujikan pujian ini.
Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan, Tuhan ku percaya, Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Engkau telah berfirman kan beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Katakan, ku tahu rencanamu Tuhan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu, ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan, ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari Bapak Ibu nyanyikan sekali lagi pujian ini, menjadi janji iman kita bahwa kita percaya bahwa rencana-rencana Tuhan itu indah atas setiap hidup kita. Bahkan Tuhan adalah yang terbaik buat hidup kita. Rancangan Tuhan adalah yang sempurna buat kita, dan jalan-jalan Tuhan yang Tuhan beri buat kita adalah yang terbaik. Tuhan ku percaya rencanamu indah, walau saat ini tak ku mengerti. Meskipun ibu-ibu, bapak-bapak tidak mengerti, percaya saja bahwa Tuhan itu luar biasa. Beri masa depan, damai sejahtera, penuh harapan. Ku tahu rencanamu Tuhan, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu rencanamu, ku tahu rencanamu indah bagiku. Ku tahu kehendakmu baik bagiku. Ku tahu rancanganmu sempurna bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Ku tahu jalan-jalanmu, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Katakan dengan iman, ku tahu jalan-jalanmu yang terbaik bagiku. Mari Bapak Rudi untuk berdoa. Silakan Pak Rudi untuk bawa doa dalam firman Tuhan.
Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak henti-hentinya kami memuji dan mengucap syukur ya Tuhan, sehingga kami semua dari PD Jemaat, PD Keset ini bisa hadir pada malam hari ini ya Tuhan. Kami rindu ya Tuhan akan firman-Mu. Kiranya Engkau urapi ya Tuhan lidah, bibir, pikiran, dan jiwa daripada Pastor Maimunah Natasha, agar apa yang disampaikan semuanya berasal dari Engkau ya Tuhan, bisa memberikan berkat pada kami pada malam hari ini, pada semua jemaat daripada PD Keset yang hadir pada malam hari ini. Terima kasih ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Kami sudah berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Silakan Pastor Ya. Maimunah. Shalom semuanya. Shalom. Shalom, shalom. Shalom. Harus dengan penuh sukacita ya. Shalom. Maaf saya agak serak, mungkin kebanyakan dipakai ini suaranya. Apa kabar setelah 1 minggu? Semuanya bertambah baik? Amin. Amin ya. Tuhan Luar terus biasa. menyertai kita. Luar biasa ya. Luar Luar biasa. biasa. Amin. Saya mohon yang untuk Maimunah 2 tolong diizinkan share screen ya. Maimunah 2 karena screen saya pakai komputer satu lagi supaya saya bisa lihat semuanya. Minta tolong ya. Iya. Sudah ya. Oke. Saya mau share screen. Kemarin kita sudah belajar dari trust the process untuk sesi yang pertama. Hari ini kita akan masuk kepada sesi yang kedua. Saya akan share screen. Hari ini kita akan bicara tentang yang diambil dari kitab Rut ya, diambil dari kitab Rut. Sebentar. Dari kitab Rut kita lihat ada empat pasal di sana ya. Mari coba kita lihat satu persatu ya. Sedikit aja, saya hanya mau perlihatkan sedikit aja. Ini adalah cerita tentang Naomi dan Rut. Naomi dan Rut. Nah, diceritakan bahwa pada waktu itu suaminya Naomi, Elimelek, dan kedua anaknya meninggal. Mahlon dan Kilion. Keduanya meninggal. Mereka itu meninggal di tanah Moab, bukan di tanah Yehuda. Nah, Naomi dan salah satu menantunya yang bernama Rut kembali ke tanah Yehuda. Itulah awal ceritanya. Nah, yang saya ingin kita baca adalah 1 ayat, 1-2 ayat saja yang tidak begitu panjang ya. Ini ada 2 ayat yang diambil dari Rut 1, 20 dan 21. Jadi ketika mereka kembali dari tanah Moab masuk ke tanah Yehuda, mereka itu kenal pada Naomi. Terus mereka mengatakan, "Oh, Naomi sudah kembali. Bukankah ini Naomi?" Ya kan? "Waduh, welcome Naomi, welcome." Tapi apa yang dijawab oleh Naomi sangat mengagetkan. Dia berkata kepada mereka, "Jangan sebut aku Naomi. Sebutkanlah aku Mara. Sebab yang Maha Kuasa telah melakukan banyak kepahitan atau banyak yang pahit kepadaku. Dengan tangan yang penuh aku pergi." Jadi dia mengatakan dengan tangan yang penuh, dengan segala macam yang dia miliki, dia pergi dari tanah Yehuda. Tetapi dengan tangan yang kosong, Tuhan memulangkan aku. Jadi dia menganggap bahwa Tuhan telah mengembalikan dia ke tanah Yehuda dengan tangan kosong. Kemudian dia mengatakan, "Mengapakah kamu menyebut aku Naomi?" Jadi saya tidak mau lagi dipanggil dengan nama Naomi. Karena Tuhan telah naik saksi menentang aku. Karena Tuhan sudah menentang aku. Dan yang Maha Kuasa telah mendatangkan malapetaka kepadaku. Ini adalah ayat yang sangat tajam. Ini adalah ayat yang menggambarkan betapa marahnya Naomi kepada Tuhan. Karena dia menganggap bahwa pada waktu dia keluar dari tanah Yehuda, sepertinya tangannya penuh. Dia mempunyai suami, dia mempunyai 2 orang anak. Nah, tetapi sekarang dia kembali, dia tidak lagi memiliki apa-apa. Ingat di zaman dulu itu, kalau tidak ada pria, sepertinya sudah tidak ada artinya.
Saya mau kita coba kembali lagi, sekali lagi kita bayangkan apa yang dikatakan oleh Naomi. Janganlah sebutkan aku Naomi, sebutkanlah aku Mara. Jadi panggil aku Mara, jangan panggil aku Naomi. Mengapa? Karena Yang Maha Kuasa, karena Tuhan telah melakukan banyak yang pahit kepadaku. Dia begitu kepahitan. Saya teringat tadi sharing dari Roberto ya. Saya pikir, waduh, itu hampir sama. Waktu kita itu sepertinya marah kepada Tuhan, merasa bahwa Tuhan itu tidak berpihak kepada kita. Mari kita lihat mengapa dia tidak mau dipanggil dengan nama Naomi. Karena Naomi itu artinya adalah cantik dan juga lemah lembut. Jadi nama Naomi itu sangat indah. Misalnya seperti nama Maimunah gitu ya. Maimunah juga katanya cantik katanya. Padahal saya sangat tidak suka dengan Maimunah. Aduh, kok nama jelek banget. Emangnya sudah nggak ada lagi nama yang lebih jelek dari Maimunah gitu ya. Jadi saya merasa, waduh, nggak cocok. Tapi kalau Naomi itu cantik dan lembut, dan Naomi merasa tidak pantas lagi dia dipanggil karena dia itu sudah dijauhi Tuhan. Jadi dia mau mereka itu memanggil dia Mara. Mara itu artinya kepahitan. Artinya kepahitan. Dia itu sekarang penuh dengan kepahitan. Dia bukan lagi Naomi yang cantik, dia bukan lagi Naomi yang lemah lembut. Nah, jadi di sini kita bisa lihat bahwa Naomi itu mempunyai perasaan bahwa dia berangkat ke Moab dengan penuh dan kembali dengan kosong. Dan dia merasa Tuhan telah mengambil semua yang dia miliki. Nah, inilah Naomi yang kita baca di pasal yang pertama. Ya, dia merasa dia itu marah sekali kepada Tuhan. Memang Naomi ini adalah seorang wanita yang sangat baik, yang sangat setia. Luar biasa. Naomi ini mempunyai karakter yang sangat baik dan sangat setia. Kita bisa lihat bagaimana pada waktu dia mau kembali, dia itu tidak mengizinkan kedua menantunya ikut sama dia. Karena dia mengatakan, saya sudah tua, saya tidak lagi bisa mempunyai anak laki-laki. Kalaupun saya sekarang menikah lagi, saya mempunyai anak lagi, kan tidak mungkin kalian menunggu sampai anak saya nanti sudah besar menikah lagi dengan kalian. Oleh sebab itu, kalian mending tinggal saja di Moab, supaya kalian masih punya kesempatan untuk menjalankan masa depan kalian. Jadi dia ini sangat baik hati, dia mau kembali ke Yehuda sendirian saja. Dia karena apa? Dia juga tidak bisa menanggalkan masa lalu dia, sehingga dia ini karakternya kurang baik karena dia memikirkan juga yang tidak baik. Dia tidak percaya kepada Tuhan. Dia percaya bahwa Tuhan telah menyakitkan hati dia, telah membuat dia kepahitan. Nah, mari kita lihat, kadang-kadang di dalam hidup kita sering tidak sesuai dengan yang kita harapkan. Kan kita tadi sudah dengar ya, sudah dengar dari cerita Roberto, bagaimana dia merasa dia itu ditinggalkan Tuhan, bagaimana dia merasa Robertus ya, bagaimana dia itu merasa bahwa Tuhan tidak lagi bersama dengan dia, padahal dia begitu baik, padahal dia begitu setia, padahal dia melayani Tuhan, padahal dia memiliki karakter yang sesuai dengan yang Tuhan inginkan. Jadi sering sekali bukan saja kita merasa bahwa Tuhan tidak lagi sesuai dengan harapan kita, bahkan kita sering sekali menganggap bahwa Tuhan telah mengecewakan kita. Tetapi hari ini kita masih tetap di dalam satu moto yang sama, satu tema yang sama, bahwa apapun yang terjadi, walaupun hidup itu keras, kita itu harus tetap setia, kita itu harus percaya kepada Tuhan. Disitulah dikatakan di Ulangan 31 ayat ke-6b dikatakan, ingat bahwa Tuhan itu tidak akan pernah meninggalkan engkau dan tidak akan pernah membiarkan engkau. Ini adalah ayat yang sangat menguatkan kita. Saya sendiri banyak sekali pengalaman dan saya tahu bahwa Yesus kita dahsyat. Amin. Bisa mengatakan Yesusku dahsyat, kalau bisa angkat tangan, bilang Yesusku dahsyat. Tidak ada yang Yesus tidak bisa lakukan. Sangat luar biasa. Kalau kita perhatikan dari kehidupan Yesus, dia itu bisa bangkit dari antara orang mati. Bagaimana sih seseorang yang sudah mati bisa bangkit? Itulah kuasa Tuhan Yesus. Luar biasa sekali. Amin. Dia bisa bangkit dari orang mati. Dia bisa menyembuhkan orang yang sakit.
Bapak Ibu sekalian, saya sudah katakan saya sekarang usia sudah 81 ya, menjelang 81. Waktu saya muda, saya banyak sekali penyakit. Pernah ada teman-teman bertanya kepada saya, terus kemana penyakitmu? Bagaimana kamu mengobatinya? Anda percaya atau tidak? Saya pun tidak tahu. Jadi saya waktu usia 27 itu saya pernah jatuh. Saya ini dulu suka olahraga, saya itu road skating. Entah bagaimana satu saat mungkin ada kulit pisang, saya nggak tahu. Sehingga itu namanya kalau bahasa Mandarin bilang sejiao cao tian ya. Sejiao cao tian, tangan dua, kaki dua, semua ke langit dan saya tidak bisa kontrol lagi. Pada waktu saya jatuh, bokong saya itu jatuh, kena, dan saya sampai pingsan, sampai saya lihat itu semua yang namanya bintang-bintang beribu di langit. Itu luar biasa sekali. Nah, saya harus ditarik pulang. Tetapi saya waktu itu masih tidak berani beritahukan kepada suami saya, karena saya takut nanti dimarahi. Sudah jatuh nanti kena marah lagi, karena saya nggak berani memberitahukan. Sakit itu tambah parah. Jadi 1 tahun kemudian, saya nggak bisa jalan. Bahkan kalau jalan itu masih bisa, tetapi kalau tidur saya nggak bisa bangkit. Saya harus ditarik, harus ada orang yang tarik saya baru bisa bangkit. Saya ke dokter bilang tidak bisa lagi, sudah terlalu lama. Nah itu terus-menerus, lama-lama saya pakai segala macam sehingga saya itu yang pakai namanya minyak harimau lah, segala macam, karena dokter bilang sudah nggak bisa sembuh. Yang panas lah segala macam, sehingga saya bisa jalan. Tapi pada tahun 84, yaitu 14 tahun kemudian, tiba-tiba saya kalau jalan sebentar sakit. Kalau saya nyanyi di KUR pun saya harus makan obat itu yang namanya saya nggak ingat itu, ada obat apa saya nggak ingat. Jadi Celebrex, saya harus minum Celebrex. Baru saya bisa berdiri 15 menit di situ. Itu sakitnya bukan main. Nah sekarang kalau ditanya, saya udah nggak sakit lagi. Bagaimana mengobatinya? I really don't know. Padahal dokter waktu itu bilang ini harus dioperasi. Waktu dicek ke dokter tahun 84 itu, dia bilang banyak sekali tulang-tulang rawan yang tumbuh karena tulang punggung saya itu yang 4L sama 5L itu bengkok, dan itu mengakibatkan banyak sekali tulang rawan yang tumbuh. Jadi saya mulai dari tahun 84 tidak lagi berani jogging yang pokoknya semua yang menghentak-hentakkan kaki itu nggak berani. Makanya saya jadi begini gendut, kira-kira begitu. Saya salahkan itu penyakit ya. Tapi yang saya ingin kita tahu adalah hari ini sembuh semuanya. Tuhan itu ajaib. Amin ya. Nah, jadi Tuhan itu bisa menyembuhkan yang sakit luar biasa. Bukan itu saja, Tuhan juga bisa mencelikkan yang buta. Tuhan bisa membuat orang yang lumpuh jalan. Tuhan juga bisa membuat yang mati hidup kembali. Melakukan begitu banyak mukjizat di dalam kehidupan manusia dengan disaksikan begitu banyak orang, termasuk murid-murid Yesus. Ini adalah Tuhan kita. Kita harus percaya tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan lain. Kemudian kita lihat di dalam pergumulan kita tahu bahwa kita banyak dosa, tetapi Tuhan telah mengampuni dosa-dosa kita, bahkan pada waktu kita masih berdosa. Tuhan tidak memperhitungkan, tidak mengatakan kamu harus begini dulu, kamu harus begitu dulu. No. Begitu kita percaya kepada Tuhan, semua dosa kita itu diampuni. Kalau Anda mau tanya kepada saya, apakah saya pernah berdosa? Kan saya ini sekarang katanya, waduh, orang yang dipercayai di mana-mana. Oh, Bapak Ibu, saya dosanya banyak sekali. Saya waktu muda itu saya sombong, saya merasa saya itu paling hebat, saya ini paling sombong. Nah, saya ini dulu karena kehidupan saya begitu susah, saya itu pernah coba bunuh diri. Saya nggak tahu kapan saya punya kesempatan sharing, tapi sekarang ini bukan saatnya, bukan temanya. Tapi saya pernah mencoba bunuh diri 5 kali. Jadi dosa saya jauh lebih banyak daripada setiap Anda yang ada di sini. Tetapi Tuhan itu baik, sudah mengampuni dosa saya sewaktu saya itu masih di tengah dosa. Luar biasa sekali. Nah, saya juga tahu bahwa bukan itu saja, bahwa Tuhan juga telah memberikan kita keselamatan. Keselamatan yang kekal. Amin. Kita bisa mengatakan amin. Nah, itu aja sudah cukup. Pertanyaannya, do you believe it?
Bila kita percaya bahwa itu semua sudah cukup bagi kita, mengapa kita sering sekali mengeluh? Tuhan, di mana Engkau? Mengapa sekarang aku penuh dengan kepahitan? Mengapa aku pergi dengan tangan yang penuh tetapi aku kembali dengan tangan yang kosong? Mengapa Tuhan meletakkan begitu banyak hal-hal berat di dalam kehidupanku? Mengapa sih usahaku tidak bisa berhasil? Mengapa sih segala macam? Mengapa orang tuaku harus terbaring di tempat tidur, dan begitu banyak mengapa. Jadi pertanyaannya bukan Tuhan kita tidak dahsyat, pertanyaannya adalah apakah kita percaya. Di Yesaya 40:31 jelas sekali dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, artinya orang yang sabar, akan mendapatkan kekuatan baru. Dan mereka akan seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka bisa berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka bisa berjalan dan tidak menjadi lelah. Ini saya praktekkan dalam hidup saya. Saya merasa Tuhan itu sungguh dahsyat. Pada waktu kita sabar menanti Tuhan, maka semua hal yang baik itu akan terjadi di dalam hidup kita. Saya tidak tahu apa yang kita alami, tetapi saya selalu mau kita ingat bahwa Tuhan tidak pernah membiarkan engkau dan Tuhan tidak pernah meninggalkan engkau. Percayalah, tidak pernah meninggalkan kita, tidak pernah membiarkan kita. Apa yang engkau alami adalah proses yang harus engkau lalui untuk mendapatkan janji Tuhan. Jadi semua ini adalah proses. Banyak sekali saya punya cerita, tapi setiap kali saya hanya bisa cerita satu saja ya. Saya waktu itu ada cerita satu mungkin ya. Jadi hari ini saya akan cerita satu lagi ya. Ini cerita yang ini hampir sama dengan Robertus tadi, tetapi saya punya lebih parah mungkin, lebih parah. Jadi beberapa tahun yang lalu kami ini pabrik besi ya. Pabrik besi, jadi beberapa tahun yang lalu itu sangat susah dengan adanya China masuk begitu banyak besi, harganya murah sekali, bahkan hampir lebih murah dari harga kami membeli besi bahannya ya. Jadi tidak bisa produksi. Setiap bulan itu kami harus rugi. Padahal sebelum itu kita baru beli mesin dari China, kita itu meletakkan 25M membuat satu mesin yang baru supaya kita itu bisa namanya apa itu ica ya. Jadi pokoknya sekali masak tidak lagi melalui banyak, kita itu lebih apa namanya otomatis gitu. Ya udah, jadi kita pasang. Pas itu sudah selesai pasang, mau masukkan listrik katanya butuh lagi 12 miliar gitu zaman beberapa tahun yang lalu. Tiba-tiba besi masuk seperti yang namanya itu air bah. Waduh, harga besi begitu murah kita sama sekali tidak bisa kerja. Nah, kalau kita tidak kerja, minimal 1 bulan itu kami akan rugi 2M lebih. Karena biaya listrik aja, itu 1 bulan bisa belasan M. Biaya listrik aja. Nah, terus saya udah pikir, aduh bagaimana ya? Bagaimana kalau kita itu mau ubah kita punya bisnis gitu. Ini beberapa tahun yang lalu aja. Kemudian ada teman yang menawarkan, ini dari gereja, menawarkan mau membangun gudang di atas tanah kami itu. Waduh, kita senang. Setelah diperhitungkan katanya bisa untung sampai berapa banyak. Nah, inilah ada keserakahan. Ya, pertama karena saya tidak punya waktu saya semua untuk pelayanan. Jadi ada keserakahan, bisa dapat untung, saya nggak usah kerja. Ada yang kerja, saya hanya tinggal serahkan aja tanah saya, kira-kira begitu. Pendek cerita, rupanya saya ditipu oleh satu grup ini. Mereka ini satu grup. Saya sudah tanda tangan semua itu, sudah masukkan mereka ke dalam PT saya satu PT dengan mereka dan sebagainya. Wow. Mulai ya barang dikeluarkan, mulai bangunan dia bongkar, mulai besi diambil. Wow, waktu saya sadar itu sudah separuh jalan. Sertifikat saya sudah ada yang saya serahkan kepada mereka karena katanya mau urus izin bangunan untuk gudang dan sebagainya. Nah, supaya Bapak Ibu tahu, ini yang namanya bunga di bank ini jalan terus ini. Bunga di bank itu jalan terus, sedangkan pabrik saya oleh dia dibongkar, stop, nggak bisa jalan.
katanya kalau ini pabrik tidak dibongkar nggak bisa bangun gudang. Betul juga saya pikir ya. Nah begitu dibongkar kan pabrik nggak jalan. Tapi kan uang ini harus keluar setiap bulan. Waduh, Anda bisa bayangkan. Saya begitu panik sampai satu saat, untung ya Tuhan itu berikan saya betul-betul hikmat ya. Sampai pada akhirnya dibatalkanlah ini. Tapi tahu nggak, setelah itu dibatalkan, saya itu dituntut, itu kontraktor, dia pakai 18 kontraktor untuk membangun 55 gudang di tempat saya. Dan itu gudang bangunannya ada yang 10%, 20%, 50%. Dan sudah untuk pembangunan gudang aja kira-kira hampir 13-14 miliar. Dan itu saya dituntut. Setelah saya keluarkan dia dari perusahaan, saya dituntut. Saya bilang saya nggak kenal dengan ini orang, tapi itu perusahaan saya. Bapak Ibu bisa bayangin. Habis, dan saya nggak punya apa-apa lagi, karena hidup saya pelayanan. Itu anak saya yang pegang. Nah, apa yang terjadi, saya singkatkan ceritanya. Sampai satu saat tanah saya ini, udahlah saya mau jual aja. Nah ini tanah sebenarnya kalau dijual cukup tinggi. Ya cukup tinggi, cukup bagus. Tetapi oleh bank saya itu ditekan. Jadi ada seorang teman, dia mau beli dari kami. Jadi setelah dia tahu ini ada di bank, dia kerjasama dengan bank, dia tekan saya. Dan dia paksa bank lelang saya punya tanah. Halo Bapak Ibu yang ada di perusahaan, Bapak Ibu pasti bisa tahu. Jadi tanah saya itu mau dilelang. Kemudian itu tanah ya, karena sudah mau dilelang dan saya banyak hutang. Saya banyak hutang karena pinjam uang untuk bayar bunga, pinjam uang untuk bayar bunga, pinjam uang. Waduh, bunga saja sudah lebih dari 11 miliar lebih. Kemudian lagi bangunan dan sebagainya. Waduh, saya sudah nggak tahu bagaimana. Jadi ini saya beritahukan kira-kira kalau tanah ini harganya 100, itu nggak ada yang mau beli. Pandemi masuk kan? Pandemi masuk, nggak ada yang mau beli. 100% itu nggak ada yang mau beli. Saya turun lagi, ada yang tawar 80%. Oke, 80 saya jual. Sudah tanda tangan, nggak jadi 60%, 50%, sampai dengan nilai 50% saya sudah siap jual. Bagi saya mau bayar uang bank, supaya saya nggak ada utang di bank. Saya mau bangkrut, mau tidak ada uang, itu sudahlah. Sampai ada satu perusahaan yang sudah begitu serius, sudah bolak-balik surat menyurat 8 bulan. 8 bulan. Belum ada bayar saya uang. Saya nggak tahu kalau rupanya ini sudah mau lelang yang kedua. Dan sudah mau dilelang hanya dalam waktu 15-17 hari. Can you believe it? Dan waktu itu saya sudah pasrah, itu waktu mau Chinese New Year tahun kemarin. Saya bilang, ya sudah kalau memang begitu ya, apa sajalah yang terjadi. Kemudian ini orang hanya mau bayar saya 1 miliar hanya untuk tanda jadi. 8 bulan dia nggak bayar. 8 bulan Anda tahu, bunga bank saya berapa banyak? Anda bisa hitung. 1 bulan itu hampir 500 juta, itu hampir 500 juta biaya bank aja. Wah, saya udah nggak tahu bagaimana, tapi saya berdoa, dia tidak bayar. Saya masih ingat itu hari Kamis ya, sehari sebelum hari Sabtu itu Imlek itu. Hari Kamis sebelum Imlek. Dia nggak bayar, dia bilang Senin dia mau bayar 1 M, dia tidak bayar, ya sudah Selasa saya tunggu tidak bayar, Rabu tidak bayar, anak saya bilang, saya bilang udahlah, Rabu anak saya telepon dari Bali, dia bilang ada yang mau beli ini tanah, saya bilang nonsense lah, saya nggak percaya, harganya adalah harga yang 100% itu, I don't believe it, saya bilang enggak lah. Hari Rabu bicara dengan beberapa dari agennya, saya nggak percaya, terus hari Kamis orang yang mau beli langsung bicara, langsung jadi, hanya dalam waktu 2 jam jadi, dan harganya bukan 50%, tetapi 100%. Haleluya. 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 Sehingga saya nggak perlu jual rumah saya. Saya udah mau jual rumah saya. Saya pikir kalau saya nggak cukup untuk bayar utang, saya mau jual rumah saya. Dan terjuallah itu waktu kami urus surat. Bank mengatakan, kamu harus bayar sebelum tanggal 16 Maret. Saya masih ingat itu. Separuh. Dan separuh lagi harus tanggal 16 April. Saya pikir impossible. Tapi saya tidak pernah bohong. Nah, itu kebaikan saya itu, saya
mencoba jadi orang tidak pernah bohong. Jadi saya tidak pernah bohong dengan bank, saya tidak pernah bohong dengan orang yang mau beli surat ini kami berikan kepada yang mau beli tanah ini. Anak saya bilang kalau dia lihat pasti dia akan tekan. Saya bilang it's okay. Saya bilang kita berdoa, kita serahkan aja. Begitu dia lihat itu surat, dia bilang, aduh, dia besok cek, dia bilang, Bu, ini sudah akan dilelang 2 minggu lagi. Saya bilang, iya. Aduh, berarti kita harus cari duit segera bayar. Langsung dia bayar sehari sebelumnya. Ternyata tanggal 16 Maret, saya bilang kepada bank, Pak, kita bayar 16 Maret ya, karena 15 Maret itu hari Senin. Dia bilang apa? Dia bilang, nggak bisa. Kalau 15 Maret tidak dibayar, 16 Maret lelang. Wow, saya nggak tahu itu bisa tanda tangan apa tidak. Jam 8 pagi kami pergi ke bank, pembeli sudah ada di sana. Haleluya. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tetapi kita harus betul-betul pasrah, berserah, bukan pasrah, berserah kepada Tuhan. Percaya kepada prosesnya. Dan hari ini saya merasa saya lebih kuat. Hari ini saya merasa saya lebih mampu mengatasi masalah apapun. Saya bisa lebih tenang karena saya tahu Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Luar biasa sekali. Jadi kita kembali sekarang kepada Naomi. Benarkah Naomi kembali dengan tangan kosong? Kita lihat sejarahnya. Mengapa Elimelek membawa keluarganya ke tanah Moab? Dikatakan di Rut 1 ayat 1, pada zaman para hakim memerintah, ada kelaparan di tanah Israel. Jadi sebenarnya Elimelek itu membawa keluarganya ke sana, bukan dengan tangan penuh, tetapi karena ada kelaparan. Dan mereka itu lari ke Moab supaya di sana bisa mendapat makan. Betul ya? Jadi salah konsep dari Naomi yang mengatakan mereka itu pergi dengan tangan penuh. No, mereka pergi pada saat tanah Yehuda penuh dengan kelaparan. Nah, kemudian apa yang terjadi di tanah Moab sana? Di tanah Moab sana, apa yang terjadi kita lihat adalah mati si Elimelek ini. Setelah Elimelek mati, tinggallah Naomi bersama 2 anaknya, Mahlon dan Kilion. Nah, setelah itu mereka menikah dengan wanita Moab. Setelah mereka menikah dengan wanita Moab 10 tahun, kemudian anaknya 2 meninggal. Jadi Mahlon meninggal, Kilion meninggal, sehingga Naomi kehilangan suaminya dan juga kehilangan kedua anaknya. Itu yang terjadi. Nah, kemudian kita tahu, saya ulangi lagi, Naomi itu adalah wanita yang sangat baik dan setia, tetapi dia percaya bahwa dia itu sudah dikerjai Tuhan. Artinya Tuhan tidak baik sama dia. Tapi walaupun demikian, dia mau kembali ke tanah asalnya. Dia mau kembali ke tanah Yehuda, dan dia tidak mau membawa 2 menantunya. Karena dia tahu mereka ini orang Moab, belum tentu mereka bisa cocok tinggal di situ, dan mereka kalau ikut dia pasti susah untuk menikah lagi. Tapi apa yang kita lihat? Yang namanya Rut tidak mau tinggal di Moab. Dia tetap mau ikut mertuanya. Dia katakan begini kepada Naomi. Dia katakan, kemana engkau pergi, kesitulah aku pergi. Di mana engkau bermalam, disitulah aku bermalam. Di mana engkau mati, disitulah aku mati. Di mana engkau dikuburkan, disitulah aku dikuburkan. Karena bangsamu adalah bangsaku. Karena Allahmu adalah Allahku. Luar biasa. Inilah Rut yang luar biasa yang diutus Tuhan datang bersama-sama dengan Naomi kembali ke tanah Yehuda. Setelah mereka berada di tanah Yehuda, mereka kembali kemudian untuk mencari makan. Mereka ini wanita miskin, tidak mempunyai apa-apa. Sehingga menantunya Rut yang begitu sayang kepada mertuanya, pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai. Jadi memungut sisa-sisa di belakang orang yang murah hati. Kalau semua diambil mereka tidak akan mendapat apa-apa lagi. Tetapi mereka itu bisa mendapatkan bulir-bulir jelai karena ada orang yang murah hati, karena tidak diambil semuanya. Nah, kemudian Boas bicara kepada Rut demikian. Dengarlah dahulu anakku,
tidak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah juga engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dengan pengerja-pengerja perempuan. Ini yang namanya Boas ini begitu sayang kepada Rut, begitu sayang. Kemudian kita lihat apalagi kata Boas kepada dia. Lihat saja ke ladang yang sedang disabit orang itu. Ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang. Dan dia katakan, sebab aku sudah memesankan kepada pengerja-pengerja lelaki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dicedok oleh pengerja-pengerja itu. Bapak Ibu bisa nggak bayangkan, dari yang tidak tahu mau kemana cari makan, dari dua orang wanita yang begitu miskin yang baru kembali dari Moab, tidak tahu, tetapi tiba-tiba mereka bertemu dengan seorang Boas yang begitu murah hati. Bahkan dia mengatakan, mengapa sih, waktu Rut bertanya, mengapa sih Tuhan begitu baik kepada saya? Kata Boas, telah dikabarkan orang kepadaku dengan lengkap segala sesuatu yang engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Jadi apapun yang kita lakukan, Tuhan dengar. Apapun yang kita lakukan, orang tahu. Dan bagaimana engkau meninggalkan ibu bapamu dan tanah kelahiranmu, serta pergi kepada suatu bangsa yang engkau tidak kenal. Dia berkatilah Rut, Tuhan kiranya membalas perbuatanmu itu, dan kepadamu kiranya dikaruniakan upahmu sepenuhnya oleh Tuhan, Allah Israel, yang di bawah sayapnya engkau datang berlindung. Saya setiap kali membaca ini, saya rasanya goosebump, saya merinding gitu. Saya merasa kok Tuhan bisa ya, kok bisa luar biasa begitu. Bukankah Tuhan kita dahsyat? Amin. Bukankah Tuhan kita dahsyat? Nah, kalau kita lihat kembali, pertanyaannya kok bisa ya? Saya ingin kita kembali ke beberapa ayat di dalam firman Tuhan. Yeremia 1:5 jelas sekali Tuhan mengatakan, sebelum kamu itu dibentuk, aku itu sudah kenal engkau. Sebelum kamu itu dilahirkan, aku telah menguduskan engkau dan telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Aku telah menetapkan engkau untuk menjadi orang yang berhasil. Yang paling luar biasa lagi, di kitab hukum Imamat 19:9, di sini jelas apa yang dilakukan oleh Boas, apa yang dilakukan oleh pekerja-pekerja Boas, itu terdapat di Imamat 19:9. Jauh sebelum Rut lahir, jauh sebelum Naomi lahir, dikatakan di Imamat 19:9 di kitab hukum dikatakan, pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, janganlah kau sabit ladangmu habis-habis. Ini adalah pesan Tuhan, ini adalah hukum yang Tuhan berikan kepada orang Israel. Jangan kamu sabit habis sampai ke tepinya, dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaianmu. Bapak Ibu, kita harus betul-betul belajar dari ayat ini, karena ini adalah perintah dari Tuhan. Juga sisa-sisa buah anggurmu, janganlah kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu, janganlah kau pungut. Semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Itulah akulah Tuhan Allahmu. Jadi apa yang terjadi pada waktu Rut pergi mengambil sisa-sisa dari jelai itu semua karena ada perintah dari Imamat 19:9. Kalau kita terus baca lagi, maka kita bisa lihat pada akhirnya Boas mengambil Rut menjadi istrinya. Kemudian Rut hamil dan melahirkan seorang anak laki-laki. Nah, anak itu diberi nama Obed. Obed ini adalah ayah dari Isai. Isai adalah ayah dari Daud. Jadi Obed ini adalah akongnya Daud, adalah kakeknya Daud. Bisa nggak Anda bayangkan?
Anda kalau Anda baca dari Matius 1, Anda bisa kaget sekali bahwa dari seluruhnya yang ada 14 keturunan dari Abraham sampai Daud. 14 keturunan dari Daud sampai pembuangan ke Babel. Dan 14 keturunan dari pembuangan ke Babel sampai Kristus. Artinya Yesus adalah turunannya Daud atau turunannya Rut dan Boas. Anda bisa bayangkan kalau kita link kembali ceritanya itu, kapan masa Rut, kapan masa Naomi, kapan masa imamat. Tapi semua itu adalah satu sejarahnya Tuhan. Bukan sejarah kita. Ini adalah ceritanya Tuhan. Bukan history, tetapi his story. Ini adalah story-nya Tuhan. Jadi tidak benar kalau dikatakan Naomi itu berangkat ke Moab dengan penuh dan kembali ke tangan kosong. Kembali dengan tangan kosong. Sebenarnya Naomi pergi ke Moab dengan tangan kosong karena kelaparan. Dan dia pulang membawa Rut. Jadi mereka itu datang karena ke sana karena kelaparan. Tetapi mereka datang, Naomi kembali membawa Rut yang adalah nenek moyangnya Yesus. Nah, mari kita lihat di tengah-tengah masa yang sulit yang kita hadapi ini, apa sih yang harus kita lakukan? What should we do? Apa yang harus kita lakukan? Bapak Ibu sekalian, kita harus ingat, pertama, Tuhan adalah sang pengontrol. Kita harus trust the process. Tuhan kita adalah pengontrol. Tuhan kita adalah sang pencipta kita. Tuhan kita adalah Tuhan yang telah menebus dosa-dosa kita. Tuhan kita adalah yang merencanakan hidup kita yang indah, luar biasa indahnya. Dan Tuhan, apapun yang terjadi di dalam hidup kita, Tuhan akan menyelesaikannya dengan indah. Dan Tuhan akan menyelesaikannya dengan baik. Anda percaya? Anda percaya? Ya, Anda percaya, harus percaya, tidak boleh. Nah, untuk itu apa sih yang harus kita lakukan? Kita harus tahu karena Tuhan adalah sang pengontrol, kita harus percaya kepada Tuhan. Jangan percaya kepada pikiran kita sendiri. Jangan percaya kepada yang namanya pengertian kita sendiri. Banyak hal yang kita tidak tahu. Saya sampai hari ini tidak bisa mengerti mengapa tanah saya itu mau dijual 3 tahun yang lalu, sudah dengan harga 100%, itu setiap tahun turun, setiap bulan turun. Orang yang menawar sudah lebih dari 17 orang, 17 perusahaan, perusahaan besar, perusahaan kontraktor, perusahaan developer, pabrik. Tidak ada yang jadi. Dan kami itu betul-betul bangkrut dan saya sudah siap bangkrut. Tapi puji Tuhan, saya selalu percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Amin. Amin. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya. Walaupun getir-getir itu ada, getar-getir itu ada ya pada waktu, menunggu-nunggu hari-hari terakhir, jam-jam terakhir itu doa terus, bagaimana ya doa. Tetapi memang betul-betul Tuhan itu, saya sering katakan Yesus itu suka terlambat. Makanya Magdalena dan Maria itu mengatakan, Tuhan Yesus, mengapa kamu terlambat? Saudaraku sudah mati, sudah 4 hari, sudah terlambat. Lazarus sudah mati, tubuhnya sudah busuk. Yesus mengatakan, dia sedang tidur. Jadi, Bapak Ibu, di dalam kehidupan kita, sering sekali kita lihat Tuhan itu terlambat. Tetapi sebenarnya, waktu Tuhan itu pasti tepat. Jadi Yesus sering terlambat karena dia mau memberikan kita proses, tetapi dia selalu tepat waktu. Amin. Di saat yang tepat dia akan hadir. Amin. Jadi kita harus percaya, ingat bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang conqueror. Conqueror itu pemenang. Jadi dia mengalahkan dunia, dia mengalahkan kematian, dan dia bahkan mengalahkan COVID. Saya percaya Tuhan Yesus mengalahkan COVID. Amin.
Jadi kita nggak perlu khawatir, kita harus jaga, kita harus lakukan apa yang kita harus lakukan, tetapi kita tidak boleh takut karena kita mempunyai Tuhan yang setia. Tuhan kita setia dan dia komit. Jadi pertama kita tahu bahwa Tuhan adalah seorang controller, kedua dia adalah seorang conqueror, dan yang ketiga dia itu adalah seorang yang komit, Tuhan yang komit. Tuhan yang kontrol, Tuhan yang conquer, dan Tuhan yang komit. Oleh sebab itu kita harus bisa pegang janji Tuhan. Bagaimana caranya? Kita percaya kepada prosesnya dan kita harus enjoy the journey. Di dalam perjalanan yang ada naiknya, ada turunnya, ada liku-likunya, ada lembahnya, ada gunungnya. Mari kita embrace, kita enjoy. Kita harus bisa tersenyum melihat apa yang kita lalui. Semua kesulitan kita harus bisa kita lihat dengan senyum. Nah, itulah yang proses yang harus kita lalui. Dan jangan khawatir. Saya nggak mengatakan, jangan khawatir, Anda pasti ini. Tapi ya ini yang mengatakan adalah Tuhan itu sendiri. Jangan khawatir, aku tidak pernah meninggalkan kamu, aku tidak pernah membiarkan kamu. Tetapi pertanyaannya, apakah kita trust the process? Apakah kita berani trust the process? Kalau kita berani trust the process, kita akan betul-betul enjoy dan embrace the journey. Amin? Amin ya? Nah, jadi pada hari ini kita harus belajar bagaimana kita bisa trust the process. Kita harus berjalan bersama dengan Yesus, dengan Tuhan. Kita harus mengenal Tuhan. Tanya kepada diri kita, apakah aku telah mengenal Tuhan melalui firman-Nya? Apakah kita setiap hari membaca firman-Nya? Mengenal Dia lebih dalam lagi? Intim dengan Tuhan, mengetahui isi dari hati Tuhan. Benarkah kita betul-betul intim, kita mengenal Tuhan? Saya mau tanya di sini, apakah setelah lewat kemarin 1 minggu, apakah kita semua setiap hari baca firman? Angkat tangan yang setiap hari baca firman. Belum ada separoh ya, belum ada separoh. Nah, setiap hari bacalah firman dan tanya kepada diri kita, apa yang kita baca, apa yang kita pelajari dari perikop yang kita baca. Saya sangat bersuka cita ini bulan September ini ya, saya mulai membaca kembali dari awal. Saya merasa senang sekali. Saya merasa melihat kembali perjalanan manusia ya di bawah kuasa dari Tuhan. Saya baca kembali mulai dari kitab Kejadian. Saya sangat bersyukur, sangat bersyukur. Mari kita baca kembali dan kita. Yes, Danik bukan mau bertanya ya. Maurice Hen mengatakan membaca ya. Bagus. Betul ya? Atau mau bertanya? Ya, oke. Terima kasih. Kalau mau bertanya juga silakan, nggak apa-apa. Jadi kita harus mengenal Tuhan kita. Bagaimana kita bisa percaya kepada Tuhan kalau kita tidak mengenal Dia? Bagaimana Tuhan bisa memberkati kita, bisa menjaga kita kalau kita tidak kenal dengan Tuhan kita? Betul ya? Nah, kita kalau tidak intim, bagaimana Tuhan bisa menolong kita? Kita harus intim. Bahkan dengan orang tua pun kita harus intim. Dengan teman pun kita harus intim. Jadi kita harus kenal dengan Tuhan dengan membaca firman Tuhan setiap hari, mengenal hati Tuhan, dan kita harus percaya kepada Tuhan. Saya dengan usia yang 81 tahun ini mengalami banyak sekali. Nanti masih ada 2 sesi lagi. Saya akan sharingkan apa yang saya bisa sharingkan. Walaupun 4 sesi, paling-paling saya bisa sharingkan 4 cerita dari 4.000 cerita ya. Tapi saya percaya tentu cerita itu yang sesuai dengan tema kita, yaitu trust the process. Kalau Anda tanya kepada saya, apakah saya trust the process, and I said yes. Maka hidup saya merasa saya sangat tenang, saya sangat merasa diberkati oleh Tuhan. Bahkan kalau Tuhan ambil semua harta saya juga bersyukur karena sebenarnya saya itu dulu juga tidak punya harta. Kita kadang-kadang harta yang kita dapatkan di perjalanan hidup ini, kita anggap itu sudah harta kita, betul? Padahal itu yang Tuhan titipkan kepada kita. Marilah kita menjadi steward yang baik, mengenal Tuhan, intim dengan Tuhan, dan percaya kepada Tuhan. Dengan demikian,
kita itu bisa betul-betul trust the process. Terima kasih, mari kita berdoa. Bapa di surga, Engkau sungguh baik. Hari ini kami belajar bagaimana kami boleh trust the process that you have given to us. Kami tahu bahwa perjalanan hidup kami mengalami up and down. Kami mengalami banyak sekali kesulitan, kepahitan, kepedihan, kehilangan, kekecewaan. Tetapi kami harus percaya Tuhan, bahwa apapun yang kami alami, sebenarnya Tuhan sedang memproses kami agar kami boleh menjadi manusia-manusia yang berkarakter unggul. Manusia-manusia yang berkarakter kuat, yang mampu mengatasi masalah dengan meletakkan kepercayaan kami kepada Tuhan, dengan kesetiaan kami kepada Tuhan. Tuhan ajarkan kami untuk mengenal Tuhan lebih dekat lagi, untuk lebih intim lagi dengan Tuhan, dan agar kami semua boleh percaya kepada Tuhan. Karena pada saat kita percaya, pada saat kami percaya kepada Tuhan, maka Tuhan akan beracara di dalam kehidupan kami, dan akan membawa kami keluar dari segala macam hambatan, tantangan dalam hidup ini, menuju satu kebaikan yang kekal. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan keset ini ke dalam tangan Tuhan, biarlah Tuhan yang menyertai dan memberkati kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Terima kasih, saya on time ya, 7:14. Terima kasih Pastor Maimuna, Kembali. luar biasa untuk firman yang sudah dibagikan malam hari ini. Sangat connect juga dengan apa yang disampaikan dari kesaksian Bapak Profesor juga, bahwa ternyata ketika kita mengalami masa-masa sulit ini, kita harus tetap percaya bahwa Tuhan itu mampu memberikan atau mengadakan segala mujizat. Kalau saya boleh rangkum dari apa yang Pastor Maimunah sudah sampaikan malam hari ini, yaitu adalah yang pertama, tetap mempercayai Tuhan ketika di dalam masa-masa sulit, karena kita percaya Tuhan akan memberikan jalan keluar yang terbaik karena Dia sudah merencanakan yang terbaik. Yang kedua, apapun yang kita perbuat, apapun yang kita lakukan, setiap harinya Tuhan memperhatikan. Dan yang ketiga, dari apa yang tadi disampaikan oleh Pastor Maimunah, tetap kita berbuat baik, kita tetap memberikan yang terbaik seperti untuk Tuhan, karena bisa jadi keturunan kita lah yang akan menuai setiap kebaikan kita. Mungkin seperti itu Pastor Maimunah. Benar. Luar biasa, 2 kali sesi yang diadakan, dan apa yang sudah Pastor Maimunah sampaikan memberkati kami semua. Tuhan memberkati selalu Pastor Maimunah. Sama-sama, terima kasih. Ya, untuk Bapak Ibu, jika ada pertanyaan mungkin bisa disampaikan kepada Pastor Maimunah untuk malam hari ini. Mari silahkan. Ya, Kalau selamat malam, Pastor Maimunah. Yes, silakan. Mari silakan Pak Eri. Ada yang mau apa ya? Pastor, saya mau bertanya. Iya. Bagaimana tanda-tanda atau ciri-ciri saat kita menjalani pergumulan itu kita sudah di jalur yang tepat. Kan kadang Tuhan itu kan menjawab kita kan nggak selalu cepat ya, Pastor ya. Nah itu kadang saat kita menunggu itu kan bosan, bertanya-tanya, ini benar enggak atau mungkin salah itu. Bagaimana itu, Pastor? Terima kasih. Kadang-kadang kita itu berpikir, mengapa sih begini lama, mengapa sih ini masih terjadi, kok liku-likunya begitu banyak. Tetapi percayalah, saya katakan tadi bahwa Tuhan kita itu mengatur semua ini supaya kita itu diproses, supaya kita bisa menjadi satu karakter, satu individu yang lebih kuat daripada sebelumnya. Saya percaya setiap kali saya mengalami ini, saya merasa saya lebih kuat dari sebelumnya. Jadi Pak Herianto, kita tidak bisa tahu, tetapi kita hanya bisa berserah. Itu yang dikatakan, kalau kita masih mau mengontrol, itu sangat sulit. Tetapi kalau kita sudah berserah, maka Tuhan akan bekerja. Sama, kita sering mendengar ya, kalau seorang anak, kita kalau mau gandeng dia, dan dia keraskan, dia tidak mau digandeng, kita sulit sekali untuk membawa dia, betul ya? Tetapi kalau dia lemaskan tangannya, kita gandeng dia, itu sangat mudah. Sama.
Kalau kita keraskan hati kita, mau jalan sesuai dengan keinginan kita, Tuhan sulit sekali untuk menggandeng kita. Jadi kita harus berserah kepada Tuhan. Itu saya alami, luar biasa sekali. Benar-benar luar biasa. Setiap saat kalau saya ingat, aduh kok bisa ya gitu. Saya kalau tidak salah kemarin saya ada cerita tentang kaki saya yang sakit, betul ya? Saya ada cerita, ada yang ingat? Kayaknya belum ya. Belum. Sakit belum. Karena seharusnya mungkin waktunya nggak cukup, jadi saya nggak sempat masukkan. Hah? Gimana? Nggak ada ya? Oke, mau dengar? Boleh. Ya, itu luar biasa. Jadi tahun 2018 ya, 2018 malam Natal malam Natal tanggal 24 pagi. Jadi waktu itu ingat saja ada kebanjiran, ada tsunami di Jakarta ya, di ujung barat Jakarta sana. Jadi tsunami itu begitu kencang, begitu banyak yang mati, kemudian dikatakan hotel rubuh, semua rubuh. Jadi tanggal 24 pagi saya di kamar mandi, saya ini kebetulan nggak ada kerja kan, kerjanya kan hanya 24 malam dan 25 pagi. Jadi saya duduk di toilet, sorry ya ini. Jadi saya duduk di toilet, biasanya saya baca kalau kaki saya sudah kebas, saya berdiri gitu, udah berdiri. Jadi karena begitu seru saya membaca itu koran kayaknya 3, 5, 6, 7, 8 halaman itu semua tentang berita tsunami dan kebanjiran itu kan. Jadi saya baca ini kaki sudah kebas, tapi saya biarin aja, saya baca. Saya lupa kalau saya sudah 78, 79 tahun, saya nggak ingat. Jadi begitu selesai saya letakkan itu koran, saya tanpa mikir saya langsung bangkit aja dari toilet saya. Saya begitu bangkit, kaki saya sebelah kanan itu seperti ongol-ongol, tahu ya ongol-ongol? Langsung itu nggak ada tenaga, langsung saya mau coba pegang itu meja, nggak bisa, saya mau pegang itu doorknob juga nggak bisa. Saya jatuh pelan, tapi otak saya masih jalan. Aduh, nggak boleh kena kepala, jadi saya masih angkat kepala saya, jadi saya jatuhnya pelan-pelan. Kaki saya sedikit terkilir di sebelah kanan ini, sedikit aja. Saya lihat sakit dikit, saya gosok-gosok, oh sudahlah nggak ada. Karena saya tergeletak di sana sampai ini kan masih kebas ini. Saya goyang-goyang kaki saya, goyang. Untung kamar mandi saya cukup besar ya. Saya takut kali kena kaca itu, kena ini, tapi untung nggak kena. Jadi saya goyang-goyang sampai kebasnya hilang. Saya pelan-pelan bangun. Malam itu saya melayani, saya khotbah di gereja. Kemudian mereka tanya, Mami, kenapa sih kok pincang ya dikit? Oh iya, tadi pagi jatuh gitu. Oh gitu ya. Nah besok pagi saya melayani lagi. Waktu hari Natal kan mereka sudah datang bawakan saya minyak, bawakan segala macam. Oh ini supaya bisa dipijat segala. Saya kayaknya udah bisa jual minyak saking begitu banyak orang kasih saya minyak ya. Tapi nggak juga sembuh, ya udah. Tapi saya kan sibuk. 1 tahun itu bisa terbang 200 sampai 250 kali. Bagaimana saya ada waktu untuk periksa kaki saya? Jadi ya terus aja lah. Terus tambah lama dia tambah sakit, tambah lama tambah sakit. 1 tahun kemudian tahun 2000 November, COVID 2001 ya, betul 2021 ya? Iya, betul. Ya, 2021. Jadi 2020 itu saya, ya betul, saya jatuhnya 2018 ya. 2020 November saya pergi ke Pineng. Saya biasalah cek-cek. Terus saya lihatkan kaki saya, kemudian karena pincang tambah sakit. Kemudian di ronsen, di MRI ada 5 kali ronsen. Dokter mengatakan harus dioperasi karena Achilles tendonnya rusak parah. Jadi harus dioperasi. Waduh, saya pikir ya, harus dioperasi berapa lama? Dia bilang harus tinggal di Pineng 2 minggu sampai 1,5 bulan. Tunggu gipsnya 3 kali ganti. Setelah itu nanti 6 bulan belajar jalan dan sebagainya. Aduh, saya pikir ini mau berapa tahun ini, sedangkan saya kan mobile sekali. Terus saya bilang, dokter kan ini lagi mau akhir tahun, kita juga mau Natal, mau ini. Kemudian saya nanti kembali setelah Chinese New Year, Februari. Jadi saya janji saya kembali Chinese New Year.
Februari saya pikir ya udah saya akan clearkan semua, saya punya kalender, saya akan ke sana, saya akan siapkan 2-3 bulan. Saya pulang. Kebetulan anak saya Januari itu di wisuda dokter di Singapura. Saya pergi ke Singapura, anak saya bilang, ayo cek ke Singapura. Cek ke dokter sana. Sama juga, katanya harus dioperasi. Tahu nggak, untuk tendon itu, kaki saya harus 50.000 US dollar. Ya kira-kira 500 juta. Kemudian untuk bahu saya ini 300 juta. Saya pikir saya lagi mau ambruk, lagi ke perusahaan sudah nggak jalan, kemana mau cari 800 juta? Udahlah, nggak mau pikir dulu lah. Itu Januari. Jadi begitu saya kembali, saya karena ada janji, saya ngajar ke Kambodia. Selesai ngajar ke Kambodia, saya langsung ngajar ke Armenia. Nah, waktu di Armenia itu, karena di sana itu musim dingin, saya sakitnya bukan main. Jadi saya agak pincang. Kemudian mereka tanya, why madam, what happened with your legs? Saya bilang, iya ini Achilles tendon saya rusak, harus dioperasi. Saya bilang, harus surgery, mungkin next month. Saya bilang begitu. Kemudian ada satu peserta, dia mengatakan, kamu nanti ya, kita kalau udah selesai, kita bicara. Oh iya, saya pikir siapa? Nah ini peserta ini seorang dokter, bukan dokter aja ya, dokter ortopedik. Wow, jadi begitu dia lihat, dia periksa, no, dia bilang, kamu tidak boleh melakukan surgery. Hah, saya bilang, dokter semua sudah ada 2-3 dokter semua mengatakan surgery. Dia bilang, no, di usia kamu 78-79 begini, kapan bisa sembuh? Kamu tidak akan sembuh. Dia bilang, saya beri kamu obat, kalau kamu bisa tinggal beberapa hari lagi, saya akan lakukan PRP kepada kamu. Saya nggak tahu apa itu PRP. Dia bilang, diajarkan saya untuk stretching, terus dia bilang, kamu pulang, saya percaya di Jakarta ada. Dia bilang gitu ya. Udahlah saya pulang. Saya cerita kepada anak-anak saya, tapi nggak ada yang tahu apa itu PRP. Kemudian saya disuruh ya terus terapi, sekali terapi, ada yang 1,5 juta, ada yang 1 juta. Aduh, saya pikir ya, sampai capek lah terapi. Harus tahu Jakarta juga masih begini, macet. Kemudian saya begitu sibuk. Kemudian Maret, saya kebetulan ada ngajar di Jakarta. 4 malam, 5 hari. Saya masih tidak bisa lupa itu. Tanggal 14 Maret, hari Sabtu terakhir. Maret tahun 2020. Jadi artinya tadi itu 19, sorry ya. Jadi 2020. Jadi saya juga ngajar. Kaki saya sakit karena saya lagi ngajar orang bagaimana mengajar ya, presentation. Sakitnya bukan main. Kemudian mereka tanya, mengapa sih Mami kok pincang? Saya bilang, iya, sakit kakinya karena ini mau dioperasi nanti. Tapi katanya nggak boleh, saya di Armenia katanya nggak boleh operasi, harus cari PRP. Langsung salah satu mengatakan begini, saya kenal satu dokter PRP. Dia hari ini ada di Jakarta, dia orang Bandung. Dia langsung telepon. Dia jam 1 sudah akan pulang ke Bali, ke Bandung. Tapi dia bilang ke dokter, dokter ini orang penting, ini sangat penting, ini lebih penting dari Jokowi, dokter harus tunggu. Dia bilang, harus tunggu. Jadi itu dokter tunggu saya sampai ke tempat dia, kan saya harus tunggu selesai ngajar, convocation, semua udah selesai. Saya tiba di kliniknya udah jam 5, can you believe it? Kemudian dia lakukan PRP, sakitnya bukan main. Saya waktu itu nggak ada uang sama sekali. Tapi saya pikir ya udahlah, sampai pakai kartu kredit. Pokoknya saya mau sembuh begitu kan. Rupanya sudah dibayar oleh yang kenalkan ini. Itu Tuhan itu luar biasa sekali, luar biasa sekali. Nah sudah dibayarkan. Saya bukan soal begitu selesai. Saya bilang, ini saya mau berapa lama? Ini saya nanti 3 hari lagi mau berangkat. Dia bilang, kalau bisa jangan banyak jalan. Dia bilang begitu. Itu harus istirahat 6 bulan. Bukan 6 bulan, maksudnya itu nggak boleh jalan banyak lah. 6 bulan dia bilang. Waduh, 6 bulan gimana? Saya punya kalender penuh begini gitu ya. Saya pulang, aduh sakitnya bukan main, sakitnya bukan main. You know what? 15 Maret Jokowi tutup, tidak boleh kemana-mana. Tuhan itu betul-betul sangat luar biasa.
Tuhan itu sangat amat luar biasa. Hanya dengan 12 juta, bukan saya lagi yang bayar. Dengan 12 juta, bukan saya yang bayar. Hari ini kaki saya sudah sembuh total. Tangan saya sudah tidak sakit. Saya sudah bisa jalan naik gunung, bisa turun gunung lagi. Dan Tuhan jaga saya dengan COVID ini, tidak boleh kemana-mana, bukan 6 bulan, bahkan 2 tahun. Don't you think God is awesome? Amin. 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 Haleluya. Haleluya. Terima kasih, Haleluya. Pastor. Bisa Yes, bertanya terima lagi kasih. satu? Boleh. Sorry, saya jawabnya kepanjangan ya. Sorry. Iya, Luar kepanjangan. biasa, kesaksiannya nggak apa-apa. Saya bertanya singkat aja ya, Bu ya. Iya. Ya, ini kan bencana dunia ya, Bu ya. Saya Ya. sudah mengerti cerita tentang Naomi itu, saya sudah banyak mengerti ya, Bu ya. Hmm. Tapi ini tentang bencana dunia, ini seluruh dunia, Bu ya. Terus yang saya tanyakan, ya, bagaimana caranya kita bisa mampu bertahan, berdampak di tengah-tengah krisis ekonomi ini, walaupun kita sudah berdoa, membaca firman, dan lain-lain, Bu. Jalan keluarnya bagaimana? Jadi begini ya, kita tidak tahu kapan dunia ini akan berakhir. Nobody knows. Kita tidak tahu. Mungkin besok, mungkin 1000 tahun lagi. Yang terjadi di dunia bisa saja seperti masa Nuh dulu. Kita nggak tahu juga, Bu Rustin. Kita tidak tahu. Tapi yang pasti Tuhan mengatakan, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Menjadi anak Tuhan, tugas kita itu hanya 2. Sama seperti tugas Yesus turun ke bumi ini. Yang pertama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dan kasihilah sesamamu. Itu yang pertama. Jadi kita harus bisa menghidupi Matius 22, 37-39. Mengasihi Tuhan Allah kita dan mengasihi sesama kita. Itu adalah yang pertama. Yang kedua, itu yang lebih penting lagi, pergilah jadikanlah semua bangsa muridku. Satu saat nanti Tuhan akan melihat sekumpulan semua, begitu banyak orang semua berpakaian putih sedang ada di sana berlutut dan bersorak-sorai, haleluya, Yesus adalah Raja, Yesus adalah Tuhan. Itu pasti terjadi. Kapan? Kita tidak tahu. Apakah Tuhan membutuhkan kita untuk mendapatkan itu semua? No. Tuhan tidak membutuhkan kita. Tetapi kalau kita lakukan, kalau kita setia, maka Tuhan akan mengatakan, engkau adalah anakku yang baik dan setia, mari masuk ke dalam pelataranku. Apa yang akan terjadi besok, kita tidak tahu. Tetapi yang pasti, lakukanlah apa yang Tuhan mau kita lakukan. Apa yang saya lakukan hari ini, apa yang Tuhan mau saya lakukan. Apa yang akan terjadi besok saya tidak tahu, tetapi teruslah selama kita masih hidup, berilah dampak di dalam kehidupan banyak orang, sehingga lebih banyak orang kenal kepada Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya terus terang waktu saya terbang ke Medan bulan kemarin ya, kalau nggak salah akhir bulan kemarin, saya waktu terbang itu ya, saya bertemu dengan 2 orang berjilbab duduk di samping saya. Saya tidak berani, saya begitu malu mau menceritakan tentang Yesus setelah kejadian Ferry Sambo. Saya merasa betul-betul malu, saya merasa tidak punya muka untuk cerita, karena saya tidak mau kalau ada yang mengatakan, cerita saja tentang Yesus, lihat aja lah itu, keluarganya Ferdy Sambo. Saya pasti merasa saya tidak bisa jawab, karena saya tidak mengerti, ya saya tidak mengerti, saya begitu malu. Tetapi setelah saya pulang dari sana, kebetulan ada yang kerja di rumah ini, mereka pakai jilbab, baru datang. Kemudian mereka lagi cerita ditinggal suami dan bagaimana. Mereka mulai cerita bahwa wanita itu harus anak harus tunduk kepada mama karena apa kata surga itu ada di bawah kaki mama. Kemudian harus tunduk kepada suami karena surga itu ada di bawah kaki suami. Saya langsung cerita. Saya katakan kami yang percaya Yesus tidak demikian. Kalau kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita pasti ada di surga, kita pasti masuk surga. Saya cerita, saya kembali, saya pikir saya tidak boleh takut karena itulah yang Tuhan mau kita lakukan. Itu Ibu Rustian. Lakukan apa yang kita harus lakukan,
Dan kita tidak bisa melihat hari besok atau hari lusa. Saya nggak tahu apakah besok apakah minggu depan kita masih bisa ketemu di sini, apakah saya masih hidup. I don't know. But I know who holds my hand. Saya ini tukang ngobrol nih, sorry. Yes, Pak Edi? Mau tanya, Bu? Boleh. Mungkin pertanyaannya ini, Bu. Gimana kadang kan kita menunggu jawaban Tuhan dengan kita tuh suka pakai logika kita berpikir dan melakukan. Itu yang pertama. Yang kedua, dari kesaksian Bu Maimunah kan jauh luar biasa ya. Mau jual tanahnya 50% nggak kejual, malah kejual 100%. Sedangkan kita tahu cerita Naomi Ruth aja, Naomi menyarankan Ruth untuk deketin bos dulu gitu kan. Betul. Sehingga bisa itu. Jadi ada unsur logikanya dan tindakannya gitu kan. Jadi gimana Bu supaya kita ini dalam hadapin masa ini, kapan kita mesti logika, kapan kita nunggu pertolongan Tuhan, kayak gimana itu sinkronis. Kita diberikan Tuhan otak, kita diberikan Tuhan mampu berpikir. Jadi kita itu harus penuh hikmat. Sebelum kita jalan, yang pertama kalau saya ya, apapun yang saya mau lakukan, saya selalu bertanya apakah yang saya lakukan ini menyenangkan Tuhan. Itu dulu. Kalau itu memang menyenangkan Tuhan dan menguntungkan saya kerjakan. Kalau memang saya kerjakan tidak berhasil, saya akan kembali lagi. Apakah yang saya lakukan ini salah? Apakah yang saya lakukan ini betul-betul sudah menyenangkan Tuhan? Tahu nggak ya, kadang-kadang kita pikir kita menyenangkan Tuhan. Tetapi sebenarnya kita itu hanya memikirkan tentang diri kita sendiri. Sering sekali demikian. Kita itu sangat licik. Ya, kita itu sangat egois. Dan kita mengatakan bahwa kita memuja Tuhan, memuji Tuhan, tapi sering sekali kita itu sangat egois. Tuhan itu mau sampai kita itu hilang egois kita. Ego kita hilang sama sekali pada waktu kita berserah, kita mengatakan, saya pernah itu di tahun 91, saya bilang, God, now I know, without you, I am nobody. Saya akan sharingkan nanti pada keset yang keempat. Without you, I'm nobody. Pada waktu kita sudah betul-betul berserah, Tuhan, tanpa Engkau, aku bukan siapa-siapa. Aku tidak bisa melakukan apa-apa. Disitulah kuat kuasa Tuhan bekerja. Amin, Edi? Amin. You are muted. Ya. Amin. Cukup 6 lempeng. Itu tempeleng. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Oke, masih ada yang mau tanya lagi. Terus terang ya, Pastor Maimunah, senang sekali. Ini kayaknya saya tadi kok sudah selesai ya, cepet-cepet. Senang, jadi mengasihkan sekali. Dan yang saya lihat juga last minute ya, saat kita berserah, bisa kesaksian Pastor Maimunah tadi loh, yang jual itu last minute, benar-benar yang sudah titik terendah. Tuhan tuh tepat waktu. Saya pikir Tuhan nggak terlambat ya. Memang dibikin seperti itu. Jadi orang tuh kalau belum angkat tangan gitu ya. Tuhan belum harus angkat tangan dulu. Betul, harus angkat tangan. Itu kuncinya, angkat tangan. Betul. Amin. Jadi bagi Tuhan nggak ada yang terlambat. Dia tepat sekali. Tepat sekali. Itu yang dikatakan He is always late. Amin. His time is perfect. Amin. Mungkin dari sini Bapak Ibu semua ada yang punya masalah yang berat sekalipun, setelah mendengarkan kesaksian dari Pastor Maimunah, luar biasa, ada harapan seperti karena sudah dialami sendiri. Saya lebih senang kalau maksudnya firman Tuhan itu terus ada kesaksiannya, jadi hidup gitu ya. Ya, bukan hanya firman Tuhan saja, tetapi dengan didukung dengan kesaksian yang luar biasa. Itu menguatkan kita semua. Kalau kita hanya cerita firman Tuhan begini, firman Tuhan begitu, orang bilang saya juga bisa baca itu Alkitab. Tapi apa buktinya kan gitu? Betul. Iya. Gimana Pak Darmawan, masih mau dilanjut atau gimana Bu Juli? Terserah kalau masih ada yang mau bertanya. Tapi kayaknya jamnya sudah lumayan ini Bu. Tapi mungkin boleh pertanyaan satu lagi, mungkin kalau ada yang mau bertanya. Silakan. Iya, betul Rudy. He is always late, but his time is perfect. Amin.
Baik, mungkin sudah waktu asik sih sebenarnya mau diteruskan seneng. Tapi karena waktunya sudah larut malam, terima kasih sekali buat firman Tuhan yang luar biasa. Terima kasih banyak, Pastor Maimunah. Sama-sama. Terima kasih Pak Kasih, Bu. Darmawan. Iya. Sama-sama, terima kasih Bu Dia. Terima kasih, Maimunah. Makasih. Terima Makasih kasih. ya. Ya, terima kasih dulu. Terima kasih. Nanti kita Mami, thank you. God bless. Iya, oh Maya, God bless Maya. Luar biasa malam hari ini juga banyak datang. Iya, terima kasih Bapak Ibu. Kita mau akhiri acara kita malam ini. Kita pujikan lagu pujian kita yang terakhir. Kami memuji kebesaran-Mu. Mari kita sama-sama. Dan setelah itu Pastor Maimunah untuk doa berkat. Memuji kebesaran-Mu. Kita punya Tuhan yang ajaib. Ajaib Tuhan. Ajaib Kau Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan. Katakan sekali lagi, memuji kebesaran-Mu. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Kau Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Saya serahkan ke Pastor Maimunah untuk doa berkat. Engkau memang sungguh ajaib ya Tuhan. Engkau sungguh ajaib. Kami boleh berpikir kami jenius ya Tuhan. Tetapi kami tanpa Tuhan bukan siapa-siapa. Kami percaya pada malam hari ini, setiap kami yang di sini memiliki pergumulan yang berbeda. Mengalami tantangan yang berbeda. Mengalami hidup yang turun naik yang berbeda. Tetapi kami memiliki satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang mengerti kami, yang tidak pernah meninggalkan kami, dan yang selalu menyertai dan memberkati kami. Amin. Tuhan, kami tahu di dalam hidup kami harus melalui proses yang Tuhan siapkan bagi kehidupan kami. Amin. Untuk menjadikan kami manusia-manusia unggul, untuk menjadikan kami manusia-manusia berkarakter, untuk menjadikan kami manusia-manusia anak-anak Tuhan seperti yang Engkau inginkan. Jadikanlah kami seperti yang Engkau inginkan ya Tuhan. Jadikanlah kami seperti kehendak-Mu. Pada malam hari ini kami sudah selesai berdoa, kami sudah selesai mendengar puji-pujian, telah selesai menyembah-Mu, telah selesai mendengarkan firman-Mu. Kami telah selesai Engkau berkati pada malam hari ini. Sekarang kami mau kembali untuk kegiatan kami masing-masing. Biarlah Allah Bapa yang di sorga, serta damai dan sejahtera yang ada padanya, serta Tuhan Yesus dengan kasih setia yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Roh Kudus yang terus menyertai kami di setiap jalan kami, setiap langkah kami.
mulai dari hari ini sampai besok, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. 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 Terima kasih. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus Mami. memberkati. Sama-sama. Kita semua, terima kasih. Terima Terima kasih Ci Eli, Bu Maya. Terima kasih Bapak Ibu Terima kasih. yang sudah Tuhan berkati. Tuhan berkati. Depan lagi ya. Bapak Ibu. Jangan di lupa. depan belakang lagi ya. Terima Yes. kasih. Halo you, thank you you. Thank you, Terima Jen. kasih. Tuhan berkati. Terima kasih. God Eli, bless Tuhan you. berkati. Terima kasih Thank Bu you. Vera. Tuhan Terima berkati. Thank you semuanya, Terima Pak kasih. Hadi. Terima kasih. Iya, Tuhan berkati.